Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam suasana pemilihan wakil manisan cendekia pada pariaman ini selalulah tercurah rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini berada semua dalam suasana nyaman, bergeria tanpa ada beban sesuatu apapun. Mudah-mudahan ini ke depan menjadi pertanda baik. Mudah-mudahan manisan cendekia bisa berjaya di kemudian hari. Amin. Amin. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dikirimi rahmat dengan salawat tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kita diamanahkan untuk membumikan sunnah-sunnah beliau. Di antaranya sunnah-sunnah beliau inilah kiranya pemilihan kepemimpinan. Jadi mari kita dukung bersama-sama bahwa tanggung jawab bersama harus kita pikul bersama-sama. Kemudian yang sama simak kita hormati Bapak Henry Sakti Oktovianus, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat selalu bisa mendampingi kita walaupun informasi yang berkembang. Dengan perkembangan teknologi sekarang, jarak dan waktu tidak menjadi halangan. Karena memang komunikasi itu sangat gampang sekali sekarang, didukung oleh teknologi informasi. Yang jelas kita selalu mengikuti arahan-arahan sehingga Insan Cikindia Indonesia selalu mengalami perkembangan yang baik, menjadi kiblat pola pendidikan di Indonesia kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu para wakil, kemudian Bapak Kaur, staf TU, dan teristimewa kepada Ustazah Al-Mukarramah dengan kesungguhan Bapak Ibu lah bahwa keinginan daripada pendiri Majelis Cendekia Indonesia bisa diwujudkan dan bisa menjawab kebutuhan umat, terutama umat Islam di Indonesia. Bisa umat Islam di Indonesia itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi solusi dari setiap permasalahan. Kemudian terima kasih kepada kawan-kawan semua. Saya diamanahkan untuk ikut calon wakil kepala madrasah. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Kemarin saya itu tidak mencalonkan bagian kurikulum dengan kesiswaan, tapi dengan dukungan kawan-kawan semua, sehingga saya bisa berdiri di depan ini untuk menyampaikan visi misi saya sendiri untuk pengembangan Insan Cendekia Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, visi saya untuk Insan Cendekia Indonesia itu menjadikan Insan Cendekia Padang Pariaman menjadi institusi pendidikan yang berkelas Asia Tenggara. Mengenai terpilih tidak terpilih, bahwa kita sebagai pendidik mau tidak mau itu harus dipikul. Karena pendidikan itu ruang lingkupnya sangat luas, tidak saja pengajaran, bisa juga dalam bentuk keteladanan. Nah, kita sebagai pendidik di Madrasah Cendekia Padang Pariaman itu akan sangat berkesan bagi masyarakat kalaulah keteladan itu sudah membumi. Orang tidak dengar hanya dari omongan, tapi orang akan lihat dari pembiasaan dan menjadi keteladanan. Kemudian mengenai visinya, pengejawantahan daripada visi tadi, maka misinya
mengikuti regulasi yang sudah diturunkan dan sangat intens sekarang, terutama madrasah, untuk membenahi madrasah ke depan. Maka saya mengikuti regulasi itu saja. Untuk Man Ihsan Cendekia Padang Bareman, saya akan memberdomani juknis pengelolaan Man Ihsan Cendekia Indonesia. Di sana sudah cukup lengkap, tinggal lagi kita memaksimalkannya. Kemudian dengan arahan Bapak Ahmad tadi, dengan berkolaborasi, bersinergi, kemudian menginovasikan bagaimana percepatan Man Ihsan Cendekia Padang Bareman, itu kita bisa memberdomani dari juknis pengelolaan Man Ihsan Cendekia Indonesia. Yang terbaru sekarang itu bagaimana bisa saya diamanahkan di bidang kurikulum, maka langkah-langkah yang harus kita ikuti itu sudah dicanangkan oleh Kementerian Agama dengan kompetensi manajerial. Di sana dikelompokkan menjadi 4. Pertama, pengelolaan anggaran kerja madrasah. Apa yang akan kita laksanakan, kita tuliskan, kita susun secara bersama-sama, itu kita sepakati, kita laksanakan. Kemudian pengelolaan SDM. Jadi di kurikulum dengan kita susun rencana tadi, maka pengelolaan SDM akan kita lakukan pembekalan setiap tahun. Itu bisa disusun di rencana kerja anggaran madrasah, difinalkan nanti di RKKL. Demikian juga untuk kesiswaan, kegiatan itu juga bisa ditulis di RKKM, itu difinalkan di RKKL. Maka kita akan melakukan pembinaan kepada kesiswaan. Apakah pembinaannya itu untuk KSM, KSN, MAERES, bagaimana nanti memaksimalkan itu sehingga vitaminnya kurang, itu kita bisa carikan vitaminnya dengan menyusun kerja anggaran di madrasah itu tadi. Kemudian pengembangan madrasah. Nah, pengembangan madrasah itu kita ikuti saja dari apa yang dicanangkan oleh kementerian. Kemudian supaya terjadi kolaborasi, komunikasi yang baik, maka akan sangat mudah sekali. Itu sudah sudah termaktub, sudah jelas aturan mainnya dalam Quran, jelas. Wa iza tadayantum faktubuh. Iza tadayantum bidainin faktubuh. Maka apabila kamu melakukan transaksi, maka tuliskan. Maka dalam hal manajerial itu sudah ada di Madrasah Hifdz itu pengembangan administrasi dan informasi. Dengan pelaporan yang jelas itu, komunikasi antara sama kita akan jelas, transparan. Mudah-mudahan itu akan dengan sendirinya terbangun suasana kerja yang baik. Mungkin itu saja sebagai visi misi di bidang kurikulum dan di bidang iswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.